Selamat siang teman-teman semua. Otan bingung deh sama sobat-sobat Otan ini. Mereka nggak pada kedinginan apa ya kena salju begini? Otan aja udah kedinginan setengah mati nih. Maklum, baru sekarang nih Otan ketemu salju. Udah dong sob, udahan yuk main saljunya. Mana kalian pada nggak pakai jaket lagi? Nanti kalau masuk angin gimana? Otan juga nanti yang repot. Aduh, diajakin keluar malah pada makin menjadi-jadi. Ayo dong sob, Otan udah pengen minum wedang jahe nih, biar anget badannya. Nah kan, Otan sampai lupa memperkenalkan sama teman-teman di rumah nih. Ini dia sobat lama Otan. Ada yang tahu nggak ini siapa? Apa? Nggak tahu. Sepertinya sobat Otan ini kurang eksis ya. Nggak kayak Otan yang eksis di mana-mana. Makanya kamu banyak gaul dong sob, biar tenar kayak Otan gitu loh. Otan jadi curiga, jangan-jangan banyak yang belum kenal sama sobat Otan yang satu ini. Kalau begitu, mari kita main What's in the Box Challenge. Sudah ada Kak Ivo yang akan memandu permainan. Yuk kita panggil satu-satu pesertanya. Aha, semua sudah siap. Ayo kita mulai permainannya. Apa? Ayo loh, Iwan, apa loh? Tebak aja. Mau dirasain lagi? Monster. Aduh teman, kamu kebanyakan nonton kartun nih kayaknya. Oke. Peserta selanjutnya. Yep, sudah dirasakan. Tikus, hamster, tikus. Tikus. Oke, semua jawaban sudah dikunci. Jawabannya adalah hairless hamster, alias hamster tanpa bulu. Buat yang menjawab monster, kamu harus sering-sering nonton si Otan ya setiap Senin sampai Jumat, supaya pengetahuan tentang binatangnya lebih luas teman. Oh ya teman, sobat Otan ini dilahirkan tanpa bulu diakibatkan ada kesalahan gen. Leluhurnya sendiri adalah hamster normal yang berbulu. Uniknya, jika hairless hamster dikawin silangkan dengan hamster normal, cenderung melahirkan hamster tanpa bulu. Hal ini dikarenakan hairless hamster secara genetik lebih dominan. Justru jika sepasang hairless hamster kawin, tidak akan menghasilkan hamster tanpa bulu. Karena terlahir tanpa bulu, sobat Otan ini memerlukan asupan protein ekstra untuk melindungi tubuhnya dari udara dingin dibandingkan dengan jenis hamster berbulu. Oh iya teman, selain hamster gundul, sobat Otan yang satu ini juga terdiri atas beberapa jenis. Ada yang albino, panda, juga hamster normal. Hamster albino memiliki mata merah dan karakternya cenderung lebih agresif dibandingkan dengan dua jenis lainnya. Satu lagi keunikan sobat Otan ini, meskipun ia tidak memiliki bulu, namun jangan ragukan kecepatan berlarinya ya. Menurut data yang Otan peroleh, hairless hamster bisa berlari lebih cepat dibandingkan dengan jenis hamster yang berbulu. Kayaknya sih karena bobot tubuhnya lebih ringan kali ya, jadi ya bisa melesat cepat deh.
Tapi Otan tidak akan percaya begitu saja tanpa uji coba, teman. Data boleh berbicara, tapi Otan belum percaya kalau belum melihat faktanya secara langsung. Otan sudah membuat 2 buah lintasan untuk membuktikannya. Semua sudah siap? Sebentar, kurang sah nih kalau tidak dihitung waktunya. 1, 2, 3, meluncur! Wah, si bulu langsung tancap gas, teman. Loh, kenapa tiba-tiba mandek, Sob? Ada masalah mesin ya? Peluang ini langsung dimanfaatkan oleh si Gundul. Tanpa kompromi, dia berhasil menyusul dan keluar sebagai pemenang. Untuk menempuh lintasan sepanjang kurang lebih 1,5 meter, Hairless Hamster membutuhkan waktu 31 detik saja, teman. Otan akui lari kamu memang cepat, Sob. Tapi jangan pernah lari dari kenyataan ya. Oh iya teman, kalian tahu kan kebiasaan hamster yang suka berguling di pasir seperti ini? Famili Rodentia pada umumnya adalah hewan yang peduli akan kebersihan. Supaya tetap kinclong, mereka melakukannya dengan cara berguling di pasir seperti ini. Selain membersihkan, grooming juga berfungsi untuk menghaluskan bulu. Nah loh, ini ngapain ikut-ikutan grooming? Kamu kan gak punya bulu, Sob. Jadi, ada atau tidaknya bulu tidak menghalangi mereka untuk tetap menjaga kebersihan, teman. Otan mau mencontoh mereka, rajin mandi supaya tetap bersih dan sehat. Oh iya teman, karena Hairless Hamster memiliki kulit yang lebih tipis, jadi pasir yang digunakan juga harus diperhatikan. Dianjurkan untuk menggunakan pasir halus seperti ini, karena pasir yang kasar bisa melukai kulitnya. Meskipun sama-sama hamster, tapi hamster berbulu dan tanpa bulu memiliki karakteristik yang cukup berbeda loh. Hamster berbulu cenderung suka memanjat dan insting rasa ingin tahunya tinggi. Hamster tanpa bulu justru sebaliknya. Ia kurang suka memanjat dan lebih suka berkegiatan di area datar. Tapi tenang, kalau soal kecerdasan, sobat Otan yang satu ini gak kalah kok, tetap jos. Nih, Otan punya buktinya. Otan sudah buatkan labirin yang rumit seperti ini. Oke Sob, kamu dipersilakan masuk ke labirin dan mencari jalan keluar. Hayo, bisa nggak? Dia berhasil melewati terowongan pertama, teman. Hehehe, kenapa? Kamu bingung ya? Ayo Sob, semangat. Siapa tahu di depan ada makanan yang menantimu. Jangan penakut gitu dong Sob. Harus berani mencoba hal yang baru. Kayak Otan nih. Setelah lama berputar-putar, akhirnya kamu berhasil keluar juga. Gimana? Lega kan Sob? Memang gak diragukan lagi kecerdasanmu. Loh, kok kamu malah melipir gitu sih Sob? Apa rintangannya terlalu tinggi? Ternyata benar teman, seperti Otan bilang tadi, Hairless Hamster memang tidak suka memanjat seperti hamster berbulu lainnya. Yap, karena kulitnya memang tipis, jika memanjat, tubuhnya akan rentan tersangkut dan melukai kulitnya teman. Makanya, lebih baik main aman aja ya Sob. Hei kakak-kakak, lagi pada ngapain? Lagi pada ngegosip ya?
kok santai-santai aja sih? Malah selfie-selfie segala. Pasti kakak-kakak ini biasa pegang ular. Otan jadi penasaran, ular jenis apa ya yang dia pegang itu? Kok lucu ya? Melingkar di tangan, udah kayak gelang aja. Kalau dilihat dari ciri-cirinya, Otan yakin sobat yang satu ini jenis monopohon. Bener banget tebakan Otan, teman. Sesuai dengan namanya, sobat Otan ini ular asli Indonesia. Asalnya dari timur Indonesia, tepatnya di Papua. Teman, ada yang unik dari si monopohon ini dibanding jenis ular lainnya. Dia biasa bertelur di dalam induknya. Setelah menetas, baru deh ia keluar dari dalam badan induknya. Istilah ilmiahnya, dia termasuk hewan ovovivipar. Nah, kalau di Papua, si monopohon ini sering digulungkan di tangan seperti gelang oleh warga setempat. Makanya di sana dia disebut dengan nama monogelang. Wih, kamu memang hebat kalau berjalan di permukaan yang bertekstur seperti itu. Bisa meliuk-liuk dengan mudah. Sekarang Otan pengen tahu kalau kamu berjalan di atas permukaan yang licin. Kalau begitu, kita minta kakak jadi agen Otan saja. Yang pertama, Otan gak kasih yang sulit deh. Kita coba menggunakan pipa plastik air. Apa kamu tetap mampu melilit? Silahkan agen. Wow, sepertinya masih sangat mudah buat kamu ya. Kalau gitu, coba sekarang dengan pipa besi yang lebih licin. Silahkan agen. Wah, kamu masih bisa melilit. Tunggu dulu, Mono. Otan masih punya tantangan jitu terakhir buat kamu. Ini dia, sampo yang sudah dicampur dengan air. Silahkan dilumuri, agen. Nah, kan? Kamu sepertinya udah mulai merasat. Ternyata masih bisa bertahan juga. Lilitanmu kuat juga, Mono. Oke deh, tadi kan di pohon. Sekarang Otan coba di tanah. Apa kamu masih bisa selincah di pohon? Nah, kan? Kamu jadi lebih kaku. Sekarang Otan tahu kelemahan kamu, Mono. Lain kali, kalau kamu coba-coba jahat sama Otan bakalan simpan kamu di atas tanah. Teman, sobat Otan ini merupakan hewan arboreal, alias sebagian besar hidupnya dihabiskan di atas pohon. Ekornya berfungsi sebagai penahan agar ia tidak jatuh. Saat akan bergerak, ujung ekornya otomatis akan memegang erat batang atau ranting. Lalu dimakan. Cicak, kodok, dan kadal berukuran kecil merupakan makanan favorit si Mono, teman.
Ular monopohon tidak berbisa, teman. Saat memangsa, ia cukup melilit buruannya sampai lemas. Warna dan motif si mono yang menyerupai batang pohon memudahkan ia untuk memburu mangsanya. Lahap banget sih kamu, Mono. Lapar benar ya? Eits, yang mau lewat satu ini juga nggak kalah menarik. Saksikan ya, teman. Walah, Otan tahu kamu lagi ngincer si ular kan? Hei, ular, cepetan kabur. Kamu lagi diincar si elang tuh. Ayo cepat sembunyi. Hah? Kok kamu gak dengerin Otan sih? Kan, dia mulai melayang. Widih, pantesan gak dengerin Otan. Ternyata nyali kamu gede juga, ular. Dugaan Otan meleset, teman. Si ular malah balik menyerang si elang. Tuh elang, nggak semua ular gampang loh dijadiin mangsa. Si ular malah berhasil melilit leher si elang, teman. Jarang-jarang loh ular bisa ngasih perlawanan seperti ini. Otan nggak akan berpihak. Kejadian seperti ini memang sudah jadi hukum alam, teman. Dalam mata rantai makanan, elang adalah pemangsa ular. Aduh, si elang sampai terkapar gitu. Apa? Masih berlanjut? Sepertinya perlawanan si ular akan sia-sia, teman. Meskipun ia sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Lihat, si ular sudah tidak bisa berkutik lagi. Hei elang, makannya santai aja dong. Gak usah terburu-buru gitu. Otan gak akan minta kok. Teman, elang terkenal memiliki penglihatan yang tajam loh. Diperkirakan 8 kali lebih kuat dibandingkan penglihatan manusia. Karena itu, ia bisa melihat mangsanya dari jarak yang cukup jauh. Selain itu, ia dibekali cakar yang kuat dan kokoh, sehingga ia mampu menangkap dan mencengkeram mangsanya sambil melayang di atas permukaan tanah. Saat menikmati mangsanya, elang berontok akan melindungi makanannya menggunakan sayapnya yang lebar. Cara seperti ini disebut dengan mantling. Tujuannya supaya hasil tangkapannya tidak diambil oleh pemangsa lain. Elang memiliki paruh yang pendek, runcing, kuat, dengan ujung yang melengkung tajam, sehingga memudahkannya saat harus merobek daging. Makanan masuk ke dalam kerongkongan, didorong oleh lidah, lalu menuju lambung dan dicerna di empedal. Oh iya teman, elang berontok sering disebut burung Raja Wali karena ukurannya yang besar dengan rentang sayap yang lebar, serta perawakannya yang tegap dan gagah. Ya, kayak Otan gitu deh gagahnya. Biasanya, elang berontok tinggal di pepohonan dengan ketinggian 10-50 meter. Suaranya pun sangat nyaring dan keras dengan nada yang panjang. Suara kamu bisa bikin CRT pada bangun nih, Sob. Info penting nih teman, elang terbang dengan cara memanfaatkan gaya terbang melayang atau disebut soaring. Dengan soaring, elang dapat menghemat energi dibandingkan harus mengepakkan sayapnya berulang kali. Mantap betul kan Sobat Otan Silang ini?